Jadi kita gabung ya antara kelas 5 dengan kelas 3. Dikarenakan ada sesuatu hal, jadi untuk memudahkan kita menggunakan pembelajaran kelas rangka. Oke, di sini sudah di sebelah kiri ini kelas berapa nak? Kelas 5 ya. Sebelah sini? Ya. Oke, itu kita berdoa dulu sebentar. Oke, dipimpin. Tolong yang kelas 5 atau kelas dipimpin doanya. Semua siap. Kita berdoa mulai. Sehingga dapat kita buka, walaupun pada kesempatan ini kita melakukan kelas rangka antara kelas 5 dengan kelas 4. Oke, sebelum itu saya absen dulu, langsung saja ya. Untuk yang kelas 5, Aldo, kelas 4 ya, Aldo, Khalid, Naila, Ida, Alvin, Sari. Oke, tidak hadir mereka ya. Iya. Terus yang untuk kelas 5, Rohim, Imran, Keisha, Alvino, Vivi, William, Ilham, Erdia, ya satu orang sudah hadir ya, yaitu Pasria. Oke. Jadi untuk kali ini kita gabung untuk mempermudah. Yang kelas 5 ini materi tentang apa? Ya bisa bagi juga ya. Bahwa tulisnya kelas ini untuk kelas berapa nih? Kelas 2. Ini kelas 5 ya. Oke, sebelum pelajaran untuk yang kelas 4 materinya tentang hari ini ya matematika mengenai tentang statistik. Oke. Yang kelas 5 mengenai zat tunggal dengan zat campuran. Oke, mengenai yang FTK yang kelas 4 sudah dibuka buku cetaknya ya. Di situ di halaman 37 ada halaman itu, silakan dibaca dulu mengenai langkah cara-cara untuk melakukan membaca tabel. Ya, dikasih waktu 10 menit. Ya, untuk yang kelas 5 sama dibuka juga halaman 47. Halaman 47 mengenai pengertian zat tunggal dengan zat campuran. Silakan yang tidak ada buku boleh berfungsi ya, boleh berfungsi. Ya, silakan dibaca dulu mengenai zat tunggal dengan zat yang campuran. Oke, sudah dibaca? Oke, untuk yang kelas 4 di situ ada beberapa langkah dalam membaca tabel ya. Kita lihat dulu tabelnya di sini. Misal ada ini namanya tabel ya. Di sini ada nomor. Nah, di sini berat badan dengan banyak siswa. Ya, kita coba dulu. Misalnya di sini Khalid, berapa berat badannya nak? 30 kilo. Aldo? 30. Naila? Berapa? 33. Ida? 41. Sari? 32. Dan Alvin? 30. Berapa?
30. Oke, jadi untuk tabel ini memudahkan kita dalam membaca informasi. Kita mengangkat jadi berapa berat badannya yang beda? Berarti yang 30 kilo, terus 32 dulu, 33, terus oke, berapa orang yang banyak 30 kilo? 3 ya. Terus yang 32, 1. Yang 33, 1. Yang 41, 1. Ya, berarti ini jumlah kelas 4 sekarang yang hadir ya. Berapa jumlahnya? Berapa? 5. Ya. Sekali ya. Oke, di sini. Setelah itu kita buat diagram batang. Seperti biasa yang sudah kamu baca di halaman sekian. Pertama, membuat garis kartesius. Ya. Oke, pertama ini. Kita lihat dulu di sini kita buat 30 nama terus 32 33 40. Oke, kita buat kalau aja 1. Kalau di sini 1, ini 2 3 4. Oke, yang 30 berapa banyaknya? 3. Ya, masukin dulu di sini. Kita tarik. Ya, 3. Yang 32, 1. Ya, kesini silahkan baca dulu ya. 1. Ya, yang 33, 1. Nah, 1. Yang 34, 1. ya, ini namanya berat badan kelas 4 yang hadir hari ini dengan diagram batang. Oke, dari sini Alvin, berapa siswa yang berat badannya 30 kilo, Pin? 3. Yang Aldo berapa yang 1 kilo tuh? Ya, apakah di sini masih bingung dalam membaca diagram batang? Masukkan dari pertama, langkah-langkah di buku yang pertama, menuliskan, melihat, membaca data yang ada. Yang kedua, meletakkan dalam tabel. Yang ketiga baru membuat diagram. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Untuk itu silakan dikerjakan di buku latihan halaman 38. Di situ ada 2 soal. Silakan dikerjakan. Oke, untuk yang kelas 5. Ya, di situ ada namanya zat tunggal dan Akuran. iya. Oke, yang dinamakan tunggal apa? Satu. Hanya sendiri, tunggal. Ini yang cuma dia sendiri. Kalau campuran itu lebih dari 1. iya, ini hanya 1, yang ini lebih dari. Oke, contohnya di situ ada pasir, itu zat tunggal. Apalagi minyak, air, itu semua zat Tunggal. Kalau zat campuran itu campuran, seperti membuat teh. Berarti ada berapa zat di situ? Buat teh nih. Ada air, terus ada gula, tambah lagi teh. Nah, jadi dia ada 3 zat. Oke, coba lihat kita baca sama-sama pada halaman 37 itu. Pasir itu zat tunggal ya. Ya, di halaman 4 itu ada air, emas, 24 karat, gula, garam. Itu bisa dikatakan zat tunggal. Di sini yang cewek-cewek kalau masak pakai garam, itu apakah di dalam ikannya tetap garamnya yang berbutir-butir? Tidak ya. Dia akan melarut ke dalam air. Ya, karena bisa dikatakan zat campuran. Kecuali pasir. Pasir kamu masukkan ke ember, kamu aduk-aduk,
Apakah dia tidak menjadi pasir lagi? Tidak ya, karena pasir itu zat yang padat, tidak bisa dilarutkan dengan Air. Oke. Dari halaman 5 ini ada pengertian zat tunggal dan zat campuran. Ada tadi kalian baca. Oke, mengenai materi ini ada yang ditanyakan? Enggak. Ada yang ditanyakan, Rohim? Tidak ya, saya rasa cukup jelas. Oke, untuk itu silakan dikerjakan latihan soal pada halaman 37. Dan di situ ada air dan gula, ada juga minyak dengan pasir. Silakan dikerjakan. Oke. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, silakan yang kelas 4 dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Ya. Kelas 5 dikumpulkan. Oke, untuk yang kelas 4. Dari diagram ini jadi yang mana lebih mudah kamu baca? Yang menggunakan tabel, diagram, atau yang seperti di atas aja bacaan? Ya, di atas, tapi lebih mudah menggunakan. Ya, kalau misalnya datanya sebanyak-banyak mungkin, cuma lihat tabel ini. Itu yang memudahkan salah satu manfaat untuk menggunakan diagram batang. Oke, yang kelas 5 yang sudah boleh kumpulkan gerak. Ya, silakan kumpulkan. Penyimpanan saya Sudah? Ya, silakan. Ya, sudah yang sudah. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Untuk itu melihat waktu telah menunjukkan bisa lagi kami informasi, jadi beri satu kesimpulan. Oke, untuk yang kelas 5, apa yang kamu pahami tentang zat tunggal? Vino? Zat yang hanya berdiri satu zat. Kalau zat campuran, William? lebih dari satu. Iya, seperti tadi buat teh, ada gula, ada apa? Air dilarutkan menjadi satu. Ya, untuk yang keempat, ada berapa langkah dalam menentukan diagram batang? 3 ya, membaca. Yang kedua membuat Tabel. Yang terusnya Membuat diagram batang. membuat diagram batang. Terima kasih. Sekian pada hari ini, semoga dapat bermanfaat. Kemudian kurang saya mohon maaf. Jangan lupa untuk tugas nanti saya share di grup kelas masing-masing yang untuk kelas 4 dan untuk kelas 5. Terima kasih telah bekerja sama melalui pelajaran hari ini. Walaupun kita berada dalam satu ruangan, 2 mata pelajaran yang berbeda, 2 kelas yang berbeda, tapi dapat berjalan dengan baik pembelajaran hari ini. Terima kasih.